Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sebuah bengkel las di Solo hangus terbakar. Menolak ajakan menikah, foto seronok menyebar di media sosial. Seniman Sumatera Barat tolak alih fungsi Taman Budaya jadi hotel. Sebuah bengkel las di daerah Juagae, Kanagarian, Kota Baru, Kabupaten Solo, Senin malam hangus terbakar. Menurut pemilik bengkel, kebakaran yang menghanguskan bangunan dengan 4 ruang di lantai atas miliknya ini terjadi sekitar pukul 11 malam. Dan api baru diketahuinya setelah mendapatkan informasi dari warga. Sedangkan lantai bawah aman dari amukan si jago merah. Tidak diketahui penyebab kebakaran tersebut karena api membesar dengan cepat dan menghanguskan bangunan tersebut. Beruntung, pada saat terjadinya kebakaran ini, pemilik bengkel dan para pekerja sedang berada di luar bengkel. Selain menghanguskan beberapa peralatan las, api juga membakar sebuah mobil pickup, mesin kompresor, dan beberapa peralatan las lainnya. Aksesoris mobil aksesoris Inggris. Mobil biaya ada satu M lah. 1 miliar. Ya, mesin genset 4 buah. Pas waktu kejadian Bapak sendiri waktu itu sedang tidur di sini, Pak. Ya, sini. Enggak, di belakang. Ini berapa ruang, Pak, yang terbakar nih, Pak? 1, 2, 3, 4. Awalnya enggak diketahui, tapi orang yang lewat mengetahui Memberitahu. ada di dalam. Ini yang terbakar apa saja, Pak? Yang Buku yang berisi bahan bengkel. ada mobil juga yang terbakar, ikut terbakar kelihatannya. Iya, satu unit mobil. Ini sebelumnya ini tempat apa ini, Pak? Tempat penjualan barang-barang bengkel. Setelah api berhasil dipadamkan, polisi memasang garis pembatas di sekeliling bangunan yang terbakar. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, akibat kebakaran ini, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Gernadi melaporkan dari Solo. Seorang duda di Padang Pariaman terpaksa berurusan dengan polisi karena telah menyebarkan foto dan kata-kata kasar di media sosial. Duda beranak 1 ini ditangkap polisi setelah dilaporkan teman dekatnya yang juga berstatus janda. Pemuda berambut pirang ini ditangkap polisi di Kecamatan 5 Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, hari Jumat pekan lalu. Usai ditangkap, langsung diperiksa di Mapolresta Pariaman untuk proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, sang duda membeberkan kisahnya yang ditolak menikah oleh kekasihnya yang telah janda. Karena kesal dan marah, pelaku nekat menyebarkan foto kemesraan 2 sejoli itu di media sosial. Tak hanya itu, pelaku juga membuat unggahan di media sosial dengan akun palsu. Polisi menyita telepon genggam milik pelaku yang digunakan untuk menyebarkan gambar dan unggahan yang tak senonoh tersebut. Pelaku dengan korban belum terikat hubungan pernikahan, namun tersangka berniat untuk menikahi korban. Namun karena sesuatu hal korban menolak untuk dinikahi sehingga pelaku ini emosi dan memposting foto-foto tersebut di Facebook. Akibat ulahnya itu, janda yang ditaksir pelaku telah membulatkan tekadnya tidak akan menikah dengan sang duda. Tak hanya itu, pelaku juga terancam hukuman 6 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Taman Budaya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Belakang Tangsi, Padang Barat ini berantakan dan tak sedap dipandang mata. Para pekerja sedang membuat pondasi sebuah bangunan di zona C yang berada di sisi timur Taman Budaya. Sedangkan di zona B tampak sebuah bangunan yang mangkrak tak kunjung selesai dibangun karena kontraktornya kabur. Sedangkan di zona A sudah berdiri megah Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Di zona C inilah nantinya akan dibangun sebuah hotel bertingkat 5 dengan jumlah kamar 104 buah. Investor menanamkan uangnya sekitar 257 miliar rupiah. Hal itu diketahui dari buku rancangan yang disajikan pada sebuah forum grup diskusi yang digelar beberapa waktu yang lalu. Rencana ini ditolak mentah-mentah oleh seniman Sumatera Barat yang sehari-hari berkumpul dan berkegiatan di Taman Budaya tersebut. Mereka bahkan menyampaikan dengan tegas penolakan kepada Gubernur Sumatera Barat di rumah dinas gubernur. Ada 3 petisi yang disampaikan langsung kepada Gubernur Mahyeldi. 1. Menolak tanpa syarat pembangunan hotel di Gedung Kebudayaan. Yang kedua, mohon segera menyelesaikan permasalahan zon B yang mangkrak, yang ditinggalkan oleh pemborongnya, yang sudah 2 tahun masih begitu-begitu saja, tidak jelas jantan betinanya. B itu justru Taman Budaya, Gedung Taman Budaya. Kemudian yang ketiga, kami mohon kepada Gubernur untuk melanjutkan pembangunan sesuai dengan rencana asli, dengan rencana semula. Mahyeldi yang ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Sumatera Barat Jumat pekan silam menyatakan bahwa hal itu baru sebatas rencana yang digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Barat dan belum menjadi keputusan gubernur. Menurutnya rencana itu juga sebagai hasil rekomendasi DPRD dan hasil Pansus DPRD Sumatera Barat tahun 2022 lalu untuk mengoptimalisasi aset-aset pemerintah provinsi. Sesungguhnya itu sebetulnya masih awal ya, belum menjadi suatu keputusan. Kenapa? Kan belum, anggaran juga belum ada, dan kemudian juga dan masih di OPD-nya. Nah, sebetulnya kita kan waktu itu telah mengundang berapa orang tokoh-tokoh, namanya FGD. Ya, itu acara kita berangka untuk mengakomodasi, mendengarkan masukan-masukan dari pihak-pihak terkait. Sementara Ketua DPRD Sumatera Barat sudah mendengar rencana tersebut. Namun DPRD belum bisa bersikap karena belum ada surat resmi dari gubernur untuk membahasnya. Adapun tentang rencana, apakah itu namanya pengalihfungsian atau mungkin peningkatan pemanfaatan dan sebagainya, saya rasa tentu itu perlu kajian yang lebih komprehensif. Kemarin teman-teman dari seniman dan budaya juga telah menyatakan keberatannya. Dan tentunya ini merupakan bahan bagi kita untuk juga bisa mempertimbangkan. Apapun yang kita lakukan nanti tentu itu juga harus persetujuan DPRD. Ya. Apakah itu nanti dialihfungsikan ke gedung lain ataukah jadikan hotel tambahannya dan sebagainya. Kisruh rencana pembangunan hotel bertingkat 5 menyeruak dan menimbulkan polemik. Karena bangunan yang ada saja mangkrak selama 2 tahun. Ditambah lagi keberatan dari para seniman Sumatera Barat. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.